Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebenaran harus disampaikan kepada siapapun. Namun bagaimanakah penyampaian kebenaran tersebut? Di dalam bahasa Jawa ada ungkapan bener lan bener. Menyampaikan sebuah kebenaran haruslah benar. Istilah benar adalah istilah yang sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena benar lan benar itu mengandung rasa. Seringkali kita justru merusak tujuan penyampaian kebenaran karena tidak menyertakan rasa dan perasaan pada saat penyampaian kebenaran tersebut. Contoh, ada orang yang salah lalu diberi nasihat di depan umum dengan cara mengolok-olok pada pribadinya. Nasihatnya memang benar. Alasan untuk mempermalukan di depan umum adalah untuk memberi pelajaran dan mengajari orang yang ada di sana agar jangan salah seperti orang tersebut. Namun ada satu hal yang terlupakan, bahwa semua orang tidak suka dipermalukan, apalagi di depan umum. Karena itu menjatuhkan martabat atau harga dirinya. Rasa inilah yang seringkali tidak dilibatkan dalam penyampaian kebenaran. Anak kita salah, kita dengan leluasa menegurnya tanpa memperhitungkan perasaannya. Karyawan kita salah, kita mencaci makinya tanpa merasa bagaimana hatinya yang terluka. Sesalah-salahnya orang, ia punya martabat, punya harga diri. Bisa jadi orang tersebut sadar akan kesalahannya, tetapi hatinya terluka, sehingga nasihat yang benar tidak lagi dia pedulikan, karena martabat dan harga dirinya sudah terluka. Kebenaran harus disampaikan dengan rasa, sehingga dapat mengubahkan jalan hidup orang lain. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kekristenan pada saat itu disebut dengan jalan Tuhan. Karena kekristenan bukan hanya percaya pada sesuatu, tetapi menjadikan kepercayaan itu sebagai hal yang praktis, menurut William Berkeley. Di dalam kitab kita di sana dikatakan bahwa datanglah seorang Yahudi bernama Apolos ke Efesus yang berasal dari Alexandria. Apolos seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima jalan Tuhan. Apolos sangat bersemangat dan teliti mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Apolos dengan berani juga mulai mengajar di rumah ibadat. Priskila dan Aquila mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Apolos dan mengetahui kekurangan Apolos. Priskila dan Aquila membawa Apolos ke rumahnya dan dengan teliti dan hati-hati mengajarkan Apolos jalan Tuhan yang sesungguhnya.
Apa yang dikhotbahkan Apolos adalah benar, namun tidak lengkap. Tanpa mempermalukan Apolos, Priscilla dan Aquila melengkapi Apolos dengan pengajaran akan Roh Kudus. Membawa Apolos ke rumah dan mengajar apa yang belum diketahui Apolos, itu adalah upaya Priscilla dan Aquila untuk tetap menjaga harga diri dan martabat Apolos. Mudah bagi Priscilla dan Aquila langsung menegur Apolos di depan umum. Namun Priscilla dan Aquila menggunakan rasa dan perasaan sehingga martabat dan harga diri Apolos terlindungi. Sehingga kemudian Apolos terus bertumbuh menjadi pekabar Injil yang tanpa terluka harga dirinya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apabila benar lan benar kita praktekkan, maka kehidupan kita dalam berkomunitas dan berkeluarga akan baik-baik saja. Tuhan beserta kita. Amin.